Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya kita dapat kembali melaksanakan diklat daring yang mana ini adalah diklat daring yang kedua yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia IGI Daerah Kabupaten Oku Selatan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Yang pertama, Ketua IGI Daerah Kabupaten Oku Selatan, Bapak Yusuf Subekti SPD. Yang kedua, narasumber kita Bapak Randi Oktari SPD GR. Kemudian perwakilan dari pengurus wilayah. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu guru hebat peserta diklat daring pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran. Sebelum kita mulai diklat, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Susunan acara diklat daring pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran. 1. Pembukaan dan sambutan. Kita simak sambutan Ketua IGI Daerah Kabupaten Oku Selatan yang sekaligus akan secara resmi membuka diklat daring. Kepada Bapak Yusuf Subekti SPD kami persilahkan. Cek suara bagus ya Bu ya? Bagus Pak, silahkan Pak. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan intinya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat untuk bisa berkumpul walaupun melewati dunia internet atau jaringan. Tapi semoga ini tidak mengurangi rasa hormat, mengurangi hikmat kita untuk bertemu walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Selawat serta salam dan intinya diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa kita nantikan di akhir zaman nanti. Yang saya hormati pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati para pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Selatan, dan yang saya banggakan tentu dan yang kami selalu nantikan para guru-guru hebat peserta diklat. Walaupun tidak cuma di Oku Selatan saja, nampaknya banyak ada beberapa guru yang berasal dari luar, bahkan luar Sumsel ada. Kelihatannya saya ngecek di pendaftaran kemarin ada, alhamdulillah. Artinya apa? Disinilah tempat kita berkumpul, tempat kita saling berbagi, tempat kita untuk sharing pengetahuan, dan tempat kita untuk mencari pengetahuan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di hari ini Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Selatan bisa melaksanakan diklat yang kedua, di mana memang ini menjadi pokok dari kami karena komitmen kami Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Komering Selatan untuk memajukan bersama kompetensi guru. Artinya apa? Artinya kita komit untuk selalu mengadakan diklat, baik narasumber dari kita sesama anggota atau bisa nanti kita cari dari luar jika memang itu perlu dan dibutuhkan. Inilah komitmen kami untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan, selalu berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru semua, karena memang kita ini adalah motor dari segalanya. Kita yang berada di lapangan sebagai guru tentu tidak bisa hanya diam diri, tentu tidak bisa hanya puas dengan kemampuan-kemampuan yang sudah ada. Disinilah kita diberikan wadah untuk saling berbagi ilmu. Tentu untuk narasumber
Yang paling utama Pak Randi, terima kasih sudah meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, pengetahuannya untuk di-sharing ke teman-teman semua. Dan tentu mungkin walaupun nanti banyak kekurangan, disinilah letak dari kita untuk saling berbagi, saling melengkapi. Bagi para peserta yang saya hormati, jangan intinya untuk selalu bertanya kepada narasumber atau kepada panitia jika mengalami kendala, karena memang diklat daring ini tentu banyak sekali kendalanya, baik berupa sinyal dan sebagainya. Nah, itu tentu selalu berkomunikasi terus kepada narasumber ataupun panitia agar diklat ini benar-benar bisa diikuti, bisa dilaksanakan dengan baik, dan ilmu yang disampaikan oleh narasumber bisa tersampaikan dengan baik dan bisa menambah wawasan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita sekarang ini memang belum fokus tatap muka dalam pembelajaran. Nah, disinilah kesempatan kita untuk menimba atau menggali ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan dari sharing, kita berbagi, ataupun mungkin yang sudah fase nanti bisa mengajari kawan-kawan di grup untuk berbagi pengalaman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diklat pembelajaran, diklat daring pemanfaatan Canva dalam media pembelajaran saya buka. Semoga diklat ini bisa berjalan sukses, tidak ada kendala apapun, dan Bapak Ibu peserta bisa melaksanakan dengan baik sampai di akhir nanti, dan kita akan berjumpa di diklat-diklat berikutnya. Mungkin ini saja sedikit penyampaian dari saya. Nanti banyaknya akan diterangkan langsung oleh Bapak narasumber. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf Subekti atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara pemaparan materi, saya tadi kelupaan ya sebelumnya, ada baiknya kita foto bersama terlebih dahulu, mumpung wajahnya masih fresh dan masih banyak pesertanya. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Saya mau ambil foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain ditunggu kameranya, Bapak Ibu silakan diaktifkan. Ya. Ada yang keluar lagi ya karena sinyal mungkin ya. Ya, mungkin sinyal, Bu. Iya. Ya, saya ambil foto ya Bapak Ibu ya. Senyum. 1 2 3. Sekali lagi ya. 1 2 3. Baik, cukup. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Randi Oktari, SPDGR. Kepada Bapak Randi, kami persilahkan. Oke, Ibu Yesika, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar tentang pemanfaatan akun Canva. Sebelumnya, saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang tidak asing lagi dengan yang namanya akun Canva. Oke, ya, izinkan saya sebelumnya untuk berbagi layar ya. Sebentar, ditunggu.
Oke. Sudah terlihat Ibu, Bapak Ibu sekalian, layar yang ada di yang saya share screen kan? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Mau menunggu karena ini lagi masih proses loading. Oh iya, dan juga materi ini juga sudah saya lampirkan di Google Classroom. Sekiranya nanti Bapak Ibu sekalian ingin mengulang materinya, itu bisa lewat Google Classroom. Apakah Bapak Ibu di sini semuanya sebelumnya belum pernah kenal Canva atau udah ada yang mungkin punya pengalaman ikut pelatihan lain atau juga pernah belajar otodidak mungkin tentang Canva? Boleh, silakan. Sembari menunggu. Belum pernah, Pak. Baru intip-intip sedikit dari YouTube. Oh, baru intip-intip sedikit ya, Bu ya. Oke. Kalau sekarang kita akan intip-intip lebih banyak lagi. Oke. Nah. Karena masih lama, kita pakai PDF aja lah. Ya dah. Ini aja ya, udah terlihat ya. Nah, pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal, kita akan mengenal Canva itu. Nah, ini daftar isi materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengenal Canva. Kemudian nanti kita akan bersama-sama bagaimana cara membuat akun Canva. Kemudian mempelajari fitur-fitur pada Canva. Nah, yang bagian yang menarik pada hari ini adalah Canva for Education, yang mana khusus untuk guru kita akan bisa mendapatkan Canva Pro, akun Canva Pro, yang mana seharusnya berbayar, sedangkan bagi guru itu tidak. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Sebentar, kita langsung loading. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan Canva. Bisa juga untuk menggunakan slide ya. Jadi slide. Bentar. Error. Ini aja lah. Oke. Apa itu Canva? Canva itu adalah sebuah tools online. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ada kesalahan teknis. Tidak tahu ini ada gangguan sinyal tadi. Oke, kita Pak Randi, layarnya belum aktif mulai Pak lagi ya? Ya, ini lagi delay. Tapi ini udah dibagikan ya, saya ini ya, layarnya. Udah terlihat belum? Belum Pak. Belum ya? Ada apa ini ya? Belum Pak Randi. Belum Oke. terlihat. Oh iya, sudah Pak, sudah. Oke, sudah, Pak. Siap. Sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai lagi dari Canva. Nah, jadi tadi kita bahas pertama mengenal Canva. Jadi Canva itu Bapak Ibu sekalian adalah sebuah tools online yang gunanya nanti untuk membuat berbagai jenis desain. Ya, jenis desain itu banyak sekali yang bisa kita gunakan mulai untuk keperluan offline atau printing sampai kita untuk membuat konten-konten kayak YouTube ya. Terus juga untuk media sosial kita Facebook, story Instagram dan segala macam. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya keperluan mendesain itu bisa menggunakan Canva. Beberapa keunggulan Canva ini diantaranya akunnya gratis. Yang kedua, penyimpanannya otomatis sehingga tidak menyita. Kalau misalkan laptop ibu itu ya, Bapak Ibu sekalian punya laptop kapasitasnya misalkan 500 GB, dia tidak akan makan penyimpanan 500 GB itu. Jadi dia menyimpan secara otomatis di akun Bapak Ibu sekalian.
Jadi ketika Bapak Ibu buka akun itu di laptop lain, desain-desain yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa diakses kembali. Yang ketiga, mudah diakses di mana saja, asalkan ada hubungan internet. Yang keempat, menunya lengkap. Yang kelima, memudahkan penggunanya. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian belum mengerti sama sekali tentang desain. Yang keenam, hasil karya Bapak Ibu sekalian bisa Ibu download, ya. Baik itu berupa kamera foto, JPG, PNG, atau bahkan dalam bentuk PDF. Jadi nanti bisa di-download. Nah, kita langsung saja masuk ke bagaimana sih cara membuat akun Canva. Jadi ini pertama langkahnya adalah ketik http://canva.com di browser Android atau laptop. Nah, jadi kita sekalian langsung praktek nanti ya. Kemudian klik menu sign up ataupun login. Nah, jika kita belum pernah daftar, klik sign up. Di sini ada gambarnya di samping. Coba saya lihatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini ya. Terlihat Bapak Ibu? Iya, terlihat Pak. Jadi kalau kita belum pernah daftar, itu kita klik sign up yang di pojok kanan. Ya, di pojok kanan seperti ini. Jadi nanti pilihannya, kalau kita sudah punya email, Gmail, lebih baik kita langsung klik sign up with Google. Jadi ketika kita buka email kita dan kita buka lagi Canva, langsung terhubung. Ya, jadi ketika kita mau reset password, lupa password, jadi masuk ke Gmail kita. Tidak perlu susah-susah lagi. Oh, di belakang ini Pasar Robin, Kak. Pasar Robin. Yang ketiga, nah setelah kita masuk ya, coba kita sign up. Sign up dengan Gmail kita. Di BK3 kan Kak, benar? Tunggu sebentar. Gimana? Kalau nggak dulu orang Kak. Kirimnya. Nah, kita akan memilih akun mana yang bisa kita gunakan untuk mendaftar ke Canva. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan akun lain, enggak ada di sini akunnya. Ketik use another account. Jadi kita klik ini. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita bisa ingat email Bapak Ibu sekalian. Coba siapa ya contohnya ya? Misalkan contohnya adalah email pengurus IG. Misalnya ya. Jadi ini masukin password email kita yang ada di Gmail itu sendiri. Ini sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Oh ini salah, contohnya ya seperti itu. Jadi kalau kita login, misalkan ini langsung login dengan akun kita yang sudah jadi. Bisa juga langsung kita langsung loginnya. Bentar. Misalkan menggunakan akun ini. Nah, oke, kita tunggu login. Kita balik lagi ke materi pertama. Nanti ada isian data yang akan diisi. Misalkan seperti kita membuat profil Facebook. Lalu pilihlah mulailah gratis. Jadi kemudian setelah kita buat akun tadi, kita buka email. Nanti ada email masuk bahwa itu adalah email dari Canva yang mengkonfirmasi bahwa kita sudah mendaftar di Canva.
Nah, kebetulan saya di sini tidak ada email yang lain yang bisa saya daftarkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada memberikan contoh email dan password yang ingin didaftarkan sebagai contoh. Silakan Japri nanti Ibu Jessica atau saya ya untuk contohnya. Jadi itu cara membuat akun Canva. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah contoh tampilan beranda dari Canva itu sendiri. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat di sini. Nah, di sini ada menu profil kita. Di sini kita bisa melihat lagi isian data kita yang sudah kita isi. Seperti nama kita, email yang kita gunakan, serta mungkin kalau akunnya itu pro, itu pembayarannya bagaimana. Seperti ini contohnya ya. Kita balik lagi ke home. Oke. Sampai di sini dulu. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Halo Bu Jessica. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung raise hand-nya, aktifkan mic-nya boleh. Ya, untuk membuat akun Canva. Oke, tadi Nggak ada beliau sepertinya, laptop Pak, Bapak ya. Ibu ya. Nah, ini saya lihatkan kalau dia via Android. Kalau via Android, nah, laptop saya ini agak lemot dikit. Nah ini, kalau lewat Android, kita harus memasang aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencari di Google Play Store Canva dengan mengetikkan Canva. Lalu Bapak Ibu sekalian install yang ada tulisan install seperti ini. Kemudian buka kalau sudah diinstal tadi. Lalu Bapak Ibu bisa login atau sign up melalui aplikasi. Nah, untuk membuat desainnya nanti ada tombol simbol dan sebagainya ini ya. Yang jelas kalau perbedaannya hanyalah Canva di laptop itu menunya nanti lebih banyak. Lebih lengkap dibandingkan menggunakan Android. Itu sebabnya saya kemarin menganjurkan Bapak Ibu sekalian menggunakan laptop. Kita balik lagi. Kalau sudah kita coba mengenal Canva sudah, mendaftar sudah. Nah, sekarang kita coba mengenal menu-menu dalam Canva. Seperti tadi yang saya screenshot ini dari menu saya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah buka Canva, yang lagi buka Canva juga, nah ini bisa dilihat. Di atas tadi, di pojok kiri, itu ada beberapa menu. Yang pertama adalah halaman beranda, home. Yang kedua, menu pilihan template. Template itu atau disebut juga layout, ya. Atau kalau bisa kita bilang kerangka, konsep desain. Ya kan kalau kita mau mendesain brosur. Ketika kita milih template brosur, nanti ada berbagai macam berpuluh-puluh bentuk template brosur yang bisa kita pilih sesuai dengan tema dan keinginan kita. Yang ketiga, menu fitur Canva. Yang keempat, di sini ada learn tulisannya. Itu adalah tutorial dasarnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti sekiranya masih ingin lebih tahu tentang Canva, bisa dipelajari karena ada videonya di sana. Yang keempat, yang kelima, itu adalah pricing. Nah, pricing inilah nanti untuk kalau Bapak Ibu mau meningkatkan akun Bapak Ibu sekalian dari akun gratis menjadi akun berbayar. Ya. Di sebelah kiri ada menu lagi di sini, di sebelah kiri tampilan berandanya. Ini semuanya bahasa Inggris, tapi bisa diubah settingnya menggunakan bahasa Indonesia.
seperti ini Bu ya. Nah, ketika saya klik template, sebentar, gangguan sinyal lagi. Saya kembali ke materi dulu. Ada recommended for you, menu samping kiri itu, yaitu yang sering kita gunakan. Jadi Canva itu secara smart akan memilihkan desain-desain yang biasa kita sering gunakan. Contoh kalau kita sering mendesain poster, nanti akan dikasih rekomendasi mana template yang baik atau cocok untuk kita. Menu all your design, nah ini sebenarnya adalah menu penyimpanan desain-desain kita. Jadi semua desain yang sudah kita buat, itu kalau kita buat di Canva tidak akan hilang. Jadi bisa kita buka lagi, bisa kita edit lagi, ya, dan bisa kita download lagi. Jadi itulah keunggulan dari Canva. Tanpa harus kita, kalau misalkan kalau kita simpan di laptop kan, kalau terinstall ulang atau terdelete, maka desain kita akan hilang. Jadi di Canva tidak. Bapak Ibu bisa mengaksesnya kapan saja. Yang ketiga, share with you. Jadi Canva itu sama kayak media sosial lainnya, bisa men-share atau membagikan, ya, desain yang kita buat itu bisa kita bagikan linknya, sehingga orang lain bisa melihat juga desain kita itu. Yang keempat itu di sini adalah brand kit. Bapak Ibu bisa jelas melihat gambarnya? Jelas, Pak. Sebelum saya lanjut? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, ya? Pak. Oke. Yes, Brand Pak kit itu Randi. adalah siap cetak biru brand atau yang kamu upload sendiri. Jadi kalau kita misalkan ya, kita punya logo perusahaan gitu ya, yang akan kita gunakan terus menerus nanti untuk di Canva. Jadi kita bisa masukkan di situ. Jadi setiap kita desain ulang, misalkan desain baru, contohnya yang pertama poster, kemudian mau desain lagi brosur atau misalkan undangan. Nah, kita bisa gunakan cetak biru itu berkali-kali. Yang kelima itu create a team. Nah, Canva juga bisa berkolaborasi. Jadi misalkan gitu ya, kita mau ngajak teman kita untuk akan kita gunakan terus desain bersama-sama Canva. Jadi kita bisa masukkan di berkolaborasi. Jadi setiap kita desain ulang, misalkan desain baru, contohnya yang pertama poster, folders, menu ini mau desain lagi brosur, mengkategorikan, misalkan kita punya banyak desain. Kita bisa membuatnya jadi folder-folder, sehingga memudahkan kita kalau kita ingin mencari desain-desain yang sudah kita buat, baik itu desainnya maupun asetnya. Aset itu nanti adalah foto, mungkin juga logo, simbol yang pernah kita upload sebagai bahan desain kita. Trash itu adalah tempat sampah. Misalkan kita pernah membuat poster atau undangan atau juga flyer, kemudian kita tidak ingin menggunakannya lagi, bisa kita tombol delete, kita tekan, nanti yang sudah kita delete tadi atau kita hapus, ini nanti bisa kita lihat di sini, masih bisa kita lihat di sini di trash. Oke. Selain itu nanti ada tombol create a design, itu untuk memulai desain. Nah, custom size, ini semuanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sehingga memudahkan kalau kita ingin membuat desain dengan ukuran yang tidak tersedia di Canva. Jadi kan kalau baik itu desainnya maupun asetnya, itu ada aset itu nanti adalah A4, foto, AVS, mungkin juga logo, simbol yang ukuran pernah kita buat tidak ada di Canva sebagai bahan desain kita. Bisa kita kustomisasi. Trash ya, itu adalah kita membuat ribbon. Misalkan kita pernah membuat poster, atur sendiri berapa kali undangan, ukuran kertasnya, atau juga flyer atau layar yang ingin kita edit. Kemudian kita tidak ingin menggunakannya lagi, bisa di bagian menu profil itu tombol delete kita tekan, nanti bisa kita lihat adalah yang sudah kita delete tadi atau kita hapus. Ini nanti bisa kita lihat di sini foto profil kita yang bisa kita ganti serta nama kita. Account setting itu selain itu nanti ada tombol create a design, tampilan untuk setting itu untuk memulai pengaturan desain profil kita. Nah, custom size
Ini semuanya bahasa Inggris ya Bapak. Yang kemudian get help. Kalau kita ingin kita kesulitan dalam Canva, ini belum kita edit. Reverse friends, itu kita ingin mengajak teman. Yang kata saya tadi kolaborasi, misalkan membuat tim. Kita ingin mendesain poster sekolah atau RPP atau juga buku. Jadi kita bisa membuat tim dan berkolaborasi. Join teams, nah ini kebalikan dari create team. Jadi kalau join team itu berarti kita yang bergabung ke tim orang lain. Jadi kita tinggal masukkan kode yang nanti akan diberikan oleh teman sehingga kita bisa bergabung di sana. Yang terakhir sign out. Sign out itu adalah menu untuk logout. Sama dengan Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau kita ingin keluar akun, kita ketik logout. Sekarang kita masuk ke menu atau fitur-fitur Canva. Sinyalnya tidak bersahabat. Misalkan kita mau mendesain sesuatu ya. Ini sebagai contoh, kita create a design. Nanti di sini ada pilihan Bapak Ibu. Kita mau mendesain apa? Di sini sangat banyak sekali yang bisa kita desain. Baik itu untuk pembelajaran maupun juga untuk bisnis dan juga desain grafis lainnya. Contoh, kita contohkan dulu. Kita mau membuat flyer. Baru dapat link yang bisa dikirimkan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Jessica, tadi kayaknya ada yang bertanya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Atau mungkin Ada suara dilanjut tadi dulu. kayaknya. Oke, siap. Ini. Nah, ketika kita sudah mengklik create design, nanti kita dibawa ke menu editornya. Nah, ini menu editornya ini. Ini setelah sembari menunggu loadingnya, kita lihat dulu tampilan atau interface-nya. Jadi di menu editor, nah ini halaman yang bisa kita taruh gambar, edit gambar itu di sini, di tengah. Dari atas itu adalah menu header. Ya, di samping ini adalah menu sidebar namanya, menu samping. Di sini juga kita bisa zoom atau memperbesar halaman. Memperbesar halaman editor ini jika kita merasa kurang besar atau kurang jelas. Dan juga bisa membuat tambah halaman. Jadi kita bisa membuat buku yang kita langsung desain di sini berhalaman-halaman tanpa harus membuka banyak aplikasi. Di sini juga kita bisa download. Nah, ini kata saya tadi. Karya yang sudah kita buat bisa kita download di sini atau kita share. Contohnya kita share ke media sosial kita, contohnya Facebook, nanti ada link yang diberikan yang bisa kita tautkan ke desain kita itu sendiri. Ini penjelasannya. Yang pertama adalah fitur sidebar Canva. Bapak Ibu jelas nggak gambarnya di layar Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Jelas Pak Randi. Jelas Pak Randi. Nah, di Canva ini Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah tahu sidebar itu tadi di sini ya. Nah, di samping. Itu ada beberapa menu. Yang pertama, template. Nah, template ini kata saya tadi adalah kerangka. Kerangka desain. Misalkan tadi kita lagi mau desain flyer, nanti ada banyak template yang muncul sesuai keinginan kita. Yang kedua, menu upload. Nah, kita bisa mengupload Bapak Ibu sekalian foto atau icon logo dari komputer kita yang bisa kita gunakan, bisa kita gabungkan di editor kita. Ya, seperti flyer pelatihan ini, Bapak Ibu bisa lihat fotonya Pak Yusuf dengan foto saya, itu saya upload di sini dulu. Ya, bukan bawaan Canva, bukan itu. Yang ketiga adalah
Photos. Nah, apa bedanya dengan upload? Kalau Photos ini adalah penyedia foto gratis. Jadi Bapak Ibu sekalian, Canva menyediakan berjuta-juta foto gratis yang bisa kita akses dan bisa kita gunakan secara gratis. Misalkan kita mau buat brosur, ya kita bingung mau memakai foto apa atau menggunakan foto apa, kita bisa akses di sana. Yang keempat, elements. Menu ini untuk menyisipkan shapes. Shape itu bentuk-bentuk segitiga, kotak, dan segala macamnya. Icon, logo, serta frame atau juga bingkai foto. Jadi kita masukin foto, kita mau bingkai, itu bisa di bagian elements. Selanjutnya ada menu teks, Bapak Ibu. Nah, teks ini untuk membuat tulisan. Tulisan ini nanti ada pilihan font-fontnya atau jenis-jenis hurufnya. Sama seperti kita mengetik di Microsoft Word. Jadi bisa kita edit tulisannya. Tapi keunggulan Canva, fontnya itu sangat banyak. Baik yang gratis maupun yang pro. Nah, selanjutnya adalah menu audio. Di dalam editor ini bisa juga kita sisipkan suara. Sebenarnya kayak aplikasi presentasi ini saya bikin ada suaranya. Tapi saya takut laptop saya error, jadi saya menggunakan PDF-nya saja. Jadi bisa kita sisipkan audio dan video. Video ini biasanya nanti akan bisa kita gunakan untuk konten YouTube atau konten media sosial seperti story, Facebook story, Instagram story, atau TikTok. Jadi sangat, kalau bisa dibilang aplikasi Canva ini adalah aplikasi all-in-one. Yang selanjutnya ada menu background. Nah, background ini untuk mengubah background editor kita. Contohnya pada flyer pelatihan ini saya menggunakan background biru. Jadi bisa kita ganti-ganti di sini. Nanti kita akan lihat secara realnya. Selanjutnya yang terakhir adalah folder. Menu ini untuk mengakses atau membuka folder desain yang sudah pernah kita buat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, klik angkat tangannya atau raise hand ya Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau Ini ditanyakan Bapak Ibu? Saya buka aplikasinya dan fitur-fiturnya bisa dilihat di sini. Belum ada kayaknya, jelas semua nih Pak. Belum ada ya? Oke, luar biasa. Berarti sudah jelas semua. Ini saya lihat ini ya. Ini editor. Berarti ya di sini ada 3 menu di atas editor itu. Yang pertama add notes. Di sini ada duplikat ya, duplikat. Jadi bisa kita duplikat. Ini bisa kita gandakan. Yang di sini ada tambah halaman sama dengan yang di bawah ini. Nah, ini yang kata saya template. Nah, ini ketika saya klik template akan muncul banyak template yang bisa kita gunakan dan bisa kita sesuaikan lagi. Jadi ini bukan template yang monoton. Ketika kita klik misalkan contohnya ya, kita mau buat template seperti ini. Ini tentang flyer. Kita klik, dia akan muncul. Nah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Tulisannya bisa kita edit, bentuknya pun bisa kita tambah-tambahi. Jadi ini bukanlah bentuk monoton atau yang tidak kaku, yang tidak bisa kita ubah-ubah. Jadi bisa kita geser-geser, bisa kita hapus, bisa kita tambahkan yang lainnya. Nah, untuk kok kecil sekali Pak tampilannya. Bagaimana saya mengeditnya? Bisa kita perbesar dengan zoom layarnya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di hari kedua kita akan sekalian belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Upload. Nah, kita bisa mengupload di sini. Foto. Ini menu foto. Jadi Canva menggunakan menyediakan foto-foto.
Kalau kita ingin mencari foto yang sesuai keinginan, tinggal ketikkan foto apa yang kita inginkan. Diusahakan menggunakan bahasa Inggris. Karena Canva ini adalah aplikasi dari luar. Oke. Sudah ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke bagian Canva for Education. Atau ini yang sangat ditunggu-tunggu ya. Kalau dia Canva free atau yang gratis, Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengakses beberapa fitur. Contohnya seperti ini. Misalkan elemen ya. Nah, ini ada tulisannya nanti free. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Canva for Education, Bapak Ibu lihat di sini ketika saya mengarahkan ke logo ini, ada tulisan edu ya di bawahnya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini ada tulisan as a Canva for Education subscriber, you get this premium image for free, gratis. Kalau kita yang free, yang gratis, yang edu ini tidak bisa kita akses. Jadi tidak bisa kita gunakan. Kalau kita gunakan, kita kena charge atau kena biaya. Ya. Jadi itu nanti yang hal yang sangat ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian pasti adalah Canva for Education ini. Jadi kita bisa, nah ini yang free. Bapak Ibu bisa lihat tulisannya free ya. Nah yang ini adalah edu. Kalau kita masih Canva free, nanti tulisannya adalah Canva Pro atau ada simbol kayak bintang warna kuning. Bahwasanya kalau itu digunakan kita akan dikenakan charge atau biaya. Oke. Bagaimana sih caranya mendapatkan Canva for Education? Pertama, ya, sebelum kita masuk ke caranya, keunggulan Canva for Education itu diantaranya itu bisa menggunakan fitur-fitur seperti template, icon, shapes yang biasanya hanya bisa digunakan atau diakses pada akun Pro. Yang kedua, yang bisa mengakses menu yang biasanya hanya terdapat pada akun Pro. Yang ketiga, bisa mengundang siswa Bapak Ibu untuk membuat classroom sendiri seperti layaknya Google Classroom. Yang keempat, bisa mendownload karya dalam berbagai bentuk serta mengubah bentuknya atau ukurannya. Jadi seperti ini ada menu resize. Menu resize ini Bapak Ibu, kalau kita belum pro, kita tidak bisa misalkan kalau ini tadi ukurannya kertas HPS, tidak bisa kita ubah bentuknya jadi kertas A4. Jadi dia terkunci. Kalau ini tidak terkunci Bapak Ibu. Ada simbolnya ini kunci ini. Nah, kalau kita yang Canva for Education, kita dikasih kesempatan untuk menggunakan Canva Pro secara gratis sebagai guru. Itu tujuannya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah ini yang ditunggu. Jadi kita ketik atau kunjungi www.canva.com ID pendidikan. Ini saya akses linknya di sini. Nah, setelah Bapak Ibu masuk canva.id pendidikan tadi, Bapak Ibu sekalian klik daftar sekarang secara gratis. Nah, yang ini tidak bisa sembarangan orang masuk atau mengaksesnya. Oh, ini kebetulan saya sudah tergabung ya di Canva for Education. Mungkin boleh Bapak Ibu sekalian saya minta emailnya nanti untuk dicoba di sini. Ya. Pak Randi, ini ada yang raise hand, terus ada yang tanya di kolom chat, Pak Randi. Oke. Boleh silakan. Apa yang ingin ditanyakan dulu? Ini di kolom chat ada Bu Etika Septiana, tolong ulangi di mana bisa didapat menu sidebar tadi, Pak. Oke, boleh. Bentar ya, menu sidebar. Menu sidebar itu kita ulangi di sini tadi. Ketika kita mengklik desain
Bentar ya Bu ya. Tadi kita keluar ini aplikasinya. Materi. Ini ya, materi hari 1. Ini ada kesulitan di laptop saya yang agak lemot, jadi membuat sedikit terganggu. Nah ya, saya langsung contohkan. Menu sidebar itu Ibu Etika, ketika kita masuk ke bagian editornya. Jadi contohnya ini ya. Ini juga disebut menu sidebar juga. Tapi menu sidebar ini ada di beranda. Sedangkan menu sidebar yang saya jelaskan tadi itu ada di bagian editor. Kita klik create design misalkan ya. Nah, kita mau mendesain poster misalkan. Klik. Mohon ditunggu. Nah, menu sidebar itu nanti ada di bagian kiri dari layar kita yang warnanya hitam ini. Bentar, menunya tadi mana? Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi sidebar itu yang ini. Jadi kita harus mendesain dulu, kita harus pilih dulu apa yang ingin kita desain. Contohnya poster, brosur, atau logo, atau flyer. Nah, nanti menu sidebarnya muncul di sini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yesika. Apa Mas sudah jelas sebelumnya? Ya Pak, kayaknya sudah jelas. Bu Etika, ada yang mau Halo Bu ditanyakan lagi? Yesika. Oke. Sudah Pak. Silakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Ya. Cukup Pak kayaknya. Cukup ya. Kita lanjut berarti ya. Iya Pak. Coba saya minta dulu emailnya. Ini sebenarnya masih teori ya. Kalau kita nggak praktek nanti nggak tahu. Yang pertama, untuk mendapatkan akun Canva for Education tadi sudah tahu. Kunjungi yang tadi http://canva.com ID pendidikan. Lalu kita login atau sign up lagi dengan Google. Ini agak sedikit berbeda karena nanti ada semacam proposal yang kita ajukan sehingga kita diterima di Canva for Education. Kita bisa menggunakan alamat email G Suite atau juga alamat email biasa saja. Yang penting nanti ada isian yang kita harus isi, itu harus benar. Nah, kemudian kita akan dibawa ke halaman ajukan permohonan Canva for Education. Ya, kemudian klik daftar akun hari ini yang ada disimbolkan merah di sini. Ini saya buka PDF, masih muter-muter internetnya, jadi takut saya lost kontak lagi. Kemudian, nah nanti ada isian Bapak Ibu. Nah, kita disuruh mengisi proposal sehingga nanti akun Canva itu menerima kita sebagai guru. Memang benar-benar kita guru. Jadi nanti kita mendapatkan akses akun Pro Education tanpa harus membayar 1% pun. Jadi di sini ada first name, isi dengan nama kita yang pertama, nama depan, contohnya Randi. Last name, arti namanya nama belakang. Kemudian name of school, nama sekolah kita. Kalau kita sekolahnya ada website, isikan school website ini, diisi alamat email, alamat web sekolah. Kemudian di sini ada what teaching position do you hold at the school? Kita isi jabatan kita di sekolah, contohnya guru, teacher, ya. Ini nanti bisa kok diubah dalam bentuk bahasa. Jadi Bapak Ibu bisa atur dulu bahasanya sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi
untuk mengartikan bahasa Inggrisnya. How many student at your school? Di sini isiannya adalah berapa banyak siswa yang ada di sekolah kita. Jadi isikan jumlah seluruh siswa di sekolah kita saat itu. How many student in your class? Ini isi saja jumlah siswa yang ada di dalam kelas kita. Ya isi aja sekira misalkan satu kelas itu 30 siswa. Nanti juga Bapak Ibu disuruh mengisi alamat email. Alamat email itu adalah alamat email alternatif dan alamat email yang kita gunakan untuk Canva. Sehingga nanti ketika kita lupa password di Canva, Canva akan mengirim reset passwordnya di kedua email kita. Kemudian di sini ada isian isi negara asalmu, Indonesia. Kemudian di sini ada pertanyaan, do you currently use Canva in class? Apakah kamu menggunakan Canva di dalam kelas? Jadi maksudnya Bapak Ibu mengajar itu apa menggunakan Canva atau tidak? Jawabannya ada yes atau no. Kemudian, do other teachers at your school use Canva? Pertanyaannya adalah, apakah guru yang ada di sekolahmu menggunakan Canva? Ya, jadi isi aja, kalau ya isikan gunakan ya atau pilih ya, kalau tidak ya pilih tidak. Baru yang terakhir, jelaskan alasan kamu, kenapa kamu pengen mendapatkan atau ingin mendapatkan Canva for Education. Ya, jadi ada alasannya. Nah, setelah itu klik submit nanti atau kirim. Setelah kita kirim, kita harus menunggu beberapa hari. Kemarin saya dapat itu 2 hari. Nanti ada email masuk di inbox kita, di kotak masuk Gmail. Nah, nanti ada link konfirmasi bahwa Canva for Education kita sudah disetujui. Kalau kita sudah disetujui, maka ketika kita masuk ke Canva lagi, akan ada tulisan selamat datang ke Canva for Education. Bapak Ibu. Jadi akan masuk ke halaman Welcome to Canva for Education. Nah, setelah ini ya sudah, kita bisa mengakses fitur-fitur yang tadinya berbayar sehingga menjadi gratis, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Silakan saya kembalikan lagi kepada Ibu Ica. Baik, terima kasih Pak atas materinya. Bapak Ibu, kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu tanya jawab dan diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, raise hand-nya, kemudian aktifkan mikrofonnya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu. Pak Imran ya. Mungkin Pak Imran sebelumnya raise hand kayaknya. Pak Imran silahkan. Oke, Pak Imran, silakan Pak Imran. Oke, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Saya ini mau punya pertanyaan, Pak ya. Sebelumnya kan saya udah pernah ikut udah pernah belajar untuk menggunakan poster My Wall juga gitu. Kira-kira sama nggak penggunaannya gitu, Pak Randy? Apa namanya Pak? Poster My Wall ya. Oh, poster itu My Wall. Iya, buat player juga, buat cover buku juga, buat apa juga gitu, untuk buat flyer juga gitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak. boleh saya jawab Jessica? Sama-sama. Silakan Pak Randi. Pak Imran, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Imran. Pak Imran ini Ya, dari sebenarnya Sumatera kata saya Utara, tadi. Pak. Iya, dari Sumatera Utara. Salam kenal Pak Imran. Sangat jauh sekali untuk mengikuti diklat Canva. Jadi Pak Imran, salam kenal juga Pak. Sebenarnya ya, sejatinya aplikasi desain grafis itu sangat banyak sekali Pak. Offline maupun online. Jadi yang kata Bapak tadi print out my wall tadi, saya sebenarnya sama sekali belum tahu itu. Online itu ya Pak?
Online ya Pak, poster Online, my wall namanya Pak, Online. poster my wall. Ya online Pak, ya. Nah, kalau di poster my wall itu apakah nih saya lihat ini ya Pak ya, lengkapnya. Jadi di sini ada menu-menu yang Bapak bisa lihat apa saja yang bisa kita buat dengan Canva. Dari sosial media kita bisa story, Instagram post, Facebook cover, YouTube channel, LinkedIn banner. Personal kita bisa buat invitation atau undangan, kartu undangan atau kartu ucapan, resume, kartu pos, bahkan untuk mendesain kaos pun bisa kita gunakan Canva. Untuk bisnis kita bisa presentasi, ya, website, logo, bisnis, kartu bisnis, atau juga invoice itu seperti ya lebih lengkap jadi Pak. Jadi bukan hanya lebih lengkap poster kayak dan fiturnya flyer. Pak ya. Lebih lengkap kayak Ya, fiturnya Pak. makanya kata saya ya. Oke, Kata Pak, saya terima tadi kasih, Pak. aplikasi Canva itu kayak aplikasi all in one. Jadi ini juga bisa. Ini kan recommendation for you. Nah, di sini ada menunya Pak. Nah, apa yang bisa kita buat dengan Canva? Bahkan Zoom virtual background yang saya buat ini tadi, ini juga menggunakan Canva. Nah, ketika kita klik salah satu, baru kita dibawa ke bagian sini. Nah, di bagian sinilah nanti ada template-template yang bisa kita gunakan. Nah, itu saja yang kata saya tadi. Walaupun kita awam atau kita belum pernah sama sekali mendesain, kita bisa menjadi ahli atau dengan sangat mudah dalam hitungan dengan tinggal klik bisa mendesain seperti layaknya desain-desain grafis yang di luar sana. Tinggal kita kreativitas kita saja Pak. Nah, misalkan kita mau buat sertifikat, ya bisa di sini. Di sini ada juga. Jadi setiap menu itu ada ukurannya. Nah, ketika kita tidak menemukan, kita gunakan custom size yang di atas ini. Itu saja Pak Imran. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Baik, terima kasih Pak Randy jawabannya. Pak Imran bagaimana? Sudah jelas Pak Imran? Sudah. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak Randy, Sama-sama, kalau Pak. saya pribadi pernah pakai poster my wall sama Canva juga. Kalau Ya. perbedaan secara signifikannya sebenarnya saya juga belum paham ya karena belum explore terlalu dalam. Cuman Ya. yang saya rasakan ketika pakai keduanya itu lebih nyaman pakai Canva karena di situ menunya mudah sekali untuk buat desainnya, itu tinggal klik-klik gitu aja. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi ketika Kalau sudah aplikasi ya. kalau aplikasi jadul tuh kayak Photoshop ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi ketika saya sudah pakai keduanya itu saya cenderung pakai Canva aja gitu. Terus yang poster my wall-nya saya tinggalkan gitu aja akhirnya. Ya, Pak Randi, ini ada pertanyaan dari Bu Tari sama Bu Etika. Untuk link Canva for Education-nya tadi tolong di share ulang, Pak. Tadi saya Oke, salah siap, kayaknya Ibu. ketiknya. Nah, ini Bu. Kunjungi HTTP, saya salin ya. HTTP mana tadi? Canva.com ID ini Bu. Saya salin ke chat ya. Iya, Pak, ke kolom chat, Pak. Kolom chat ya. Saya mana chatnya? Hubung saya sudah mempunyai akun Canva for Education, jadi ketika saya pencet itu dia langsung masuk ke menu saya sendiri. Jadi ini tampilan Canva for Education pertama ketika kita mau daftar. Jadi bedanya yaitu tadi Bu, Bapak Ibu sekalian, fitur-fitur yang seharusnya pro itu menjadi gratis kita mau daftar. Jadi bedanya tersedia untuk para guru dan siswa sekolah K12. Fitur-fitur yang seharusnya pro sekarang dan seterusnya. Jadi itu keunggulan dari Canva. Bapak Ibu sekalian, fitur-fitur yang seharusnya pro itu dan seterusnya. Jadi itu keunggulan dari Canva. Bahkan kita bisa mendesain ruang kelas kita.
Jadi Bapak Ibu bisa akses di sana dan bisa di-share kemana saja, bisa berbagi, bisa diunduh dan sebagainya. Saya kembalikan kepada Bu Jessica. Oh, ada pertanyaan lagi Bu Jessica. Iya Pak. Di bagian mana Pak yang ada pertanyaan-pertanyaan tadi? Kelewatan kayaknya. Sebelumnya Bapak Ibu klik dulu bagian daftar sekarang secara gratis. Ini kebetulan saya ini ya. Dan saya logout dulu mungkin. Logout dulu Canva-nya baru saya klik lagi itu. Karena kalau nggak logout dia akan membawa saya ke akun Canva yang sudah ada for education-nya. Saya logout dulu. Saya minta salah satu Bapak Ibu mungkin memberikan emailnya kepada saya. Ini biar tahu di bagian mana ya. Mungkin diketikkan saja di message Bu Etika, boleh? Saya coba bantu di sini. Bu Etika mungkin mau kirim emailnya Bu untuk contoh Bu. Atau Pak Randi pakai email saya ada di WA. Ada di WA ya. Oke, boleh saya pakai emailnya Ibu Jessica. Oke. Kita klik daftar sekarang secara gratis. Nah, nanti akan dibawa ke menu seperti ini. Kita sign up. Nah, kita use another account. Ya, email Pak Al-Hadi ini ada Pak kalau mau pakai jadi Pak. Saya gunakan akun lain. Itu email Pak Al-Hadi Pak. Sebagai contoh, mana Bu? Email Pak Di Al-Hadi. kolom chat ada email Pak Al-Hadi nih Pak. Bu Jessica aja dulu contohnya. Yang di apa namanya? Via WA, WhatsApp. Biar lihat jelas. Ya Bapak Ibu masih sign in di sini. Jadi tetap ini kayaknya harus masuk dulu ke Gmail-nya. Bapak Ibu juga sekalian bisa sama-sama mencoba di laptop Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan tadi Bu Etika adalah di mana pertanyaan itu muncul ya? Ini masih proses. Ada yang sama-sama mencoba ini Bapak Ibu? Ada yang sudah selesai mungkin? Lagi dicoba. Bu, nah ini sini. Bu Etika lagi coba kayaknya Pak. Lagi dicoba ya. Nah ini. Nah Bapak Ibu sekalian, di mana pertanyaan itu muncul? Ketika kita klik ajukan sekarang ini, nah, ajukan akun sekarang. Kita klik gitu.
ajukan akun sekarang. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di bagian sini, Bu. Oke, ini saya geser sedikit demi sedikit, ya. Ah, di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini semacam proposal. Nah, jadi di sini isikan nama Ibu Yesika Dewi Krisna ya, Bu ya? Iya, Apa Pak. Krisna Dewi? Iya, Pak. Krisna Dewi. Nanti bisa diedit kan ya, Pak ya? Iya, bisa diedit. Nama sekolah contohnya UPT SMP berapa, SMP Bu? Negeri SMP? 1 3 di Haji. 3 di Haji. Ibu Yesika udah punya Canva kan sebelumnya? Sudah, Pak, tapi belum yang full. Nah, iya, jadi Ibu sudah bisa lihat kan ada yang beberapa elemen yang tidak bisa digunakan kalau kita free ya. Iya, betul. Iya. Website sekolahnya ada, Bu? Nggak ada, Pak. Ada. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita secara lengkap nanti waktunya habis. Ini sudah jam 3:15. Nah, di sini yang kata saya tadi pertanyaan-pertanyaannya. Nah, materi ini sudah saya lampirkan di Google Classroom. Bapak Ibu bisa akses untuk melihatnya lagi sehingga Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah. Setelah kita isi semua, I have read and agreed. Jadi ini adalah syarat dan ketentuannya sudah kita setujui, baru kita submit. Ya, kita submit. Nah, di sini Bapak Ibu juga disuruh minta disuruh mengupload sertifikat. Sertifikat apa itu? Bisa jadi SK kita atau SK PNS, atau juga kalau kita tidak ada adalah SK pembagian tugas kita di sekolah itu. Bentuknya PDF. Sehingga Canva yakin memang kita menggunakan akun Canva for Education itu benar-benar untuk pendidikan. Bukan untuk hal yang lainnya. Itu saja Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yesika. Baik. Pak Randi, saya izin share link presensi hari ini ya, Pak Randi ya. Oh iya, boleh Bapak Ibu. Iya, Ibu. Silakan Udah Bapak mau Ibu habis ya? isi presensinya, linknya sudah saya share di kolom chat. Sambil kita tetap tunggu kalau ada yang masih mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan raise hand-nya. Pak Al-Hadi Opus tadi kayaknya sempat raise hand ya, Pak Al-Hadi ya. Iya Bu. Pak Al-Hadi. Iya, tadi kayaknya sempat raise hand. Oh iya, silakan Pak Al-Hadi. Masih ada waktu. Pak Randi, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Bu Etika. Pak, Boleh. kalau di sana sudah bisa masuk langsung ke akun Canva for Education, artinya sudah ada akun Canva for Education ya, Pak? Iya. Kalau sudah bisa masuk langsung ke akun Canva for Education, artinya kita sudah mendapatkan akun Canva for Education. Baik. Apakah Ibu Etika udah pernah ngajuin sebelumnya atau memang tiba-tiba ada? Rasa-rasanya sudah, Pak. Tidak. Oke. Berarti bukan hal baru berarti ya. Jadi Bu Etika sering menggunakan Canva, Bu Etika? Jarang, Pak. Belum ahli seperti Bapak. Saya ahli dari mana, Bu? Saya cuma mencoba-coba saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lain? Tadi Pak Al-Hadi gimana? Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan silahkan. Bu Febri mungkin ya? Iya. Ya. Nah, tadi kan katanya setelah kita mengadakan membuat Untuk belajar desainnya itu membuat pengajuan akun, kita menunggu sampai sekitar 2 hari gitu. Bagaimana Bu Febri, bisa tolong Kalau diulangi? tidak salah tadi penjelasan Pak Randi, kalau tidak saya dengar,
setelah kita membuat pengajuan akun Canva for Education, kita menunggu dulu sampai disetujui gitu. Benar nggak, Pak? Baik, Pak Randi gimana Pak Randi? Saya tadi kalau nggak salah dengar juga gitu Ibu ya. Iya. Setelah mendaftar menunggu dulu, kalau tidak salah 2 hari gitu ya, Mm-mm. baru disetujui. Pak Randinya terlempar lagi nih kayaknya. Iya hilang sinyal lagi nih Bu kata Pak Randi. Ya. Kita tunggu Pak Randi sebentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini ya Bu Febri pertanyaannya kalau misalnya kita harus tunggu 2 hari terus untuk tugasnya gimana gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan saya kalau seandainya kita kan setelah 2 hari dari sini kita dapat tugas untuk pengerjaan Canva-nya bagaimana kalau seandainya kita menunggu sampai 2 hari menunggu disetujui. Baik. Pak Randi gimana Pak Randi? Mic-nya belum aktif nih Pak Randi. Halo Pak Randi. Gimana Pak Randi? Maaf Ibu Jessica, tadi hilang sinyal. Oh iya, Jadi saya silakan tidak Pak, tahu lanjut Pak. pertanyaannya apa. Ini pertanyaan dari Bu Febri. Tadi kalau tidak Iya. salah untuk mendaftar akun Canva for Education itu ada masa tunggunya 2 hari baru disetujui ya Pak, benar tidak Pak? Ya. Terus apakah bisa langsung mendesain gitu ya, Bu ya? Iya, kalau tanpa kita akun tunggu Canva 2 for hari Education. nanti untuk tugasnya gimana Pak penyelesaiannya kalau mesti tunggu 2 hari lagi? Jadi bisa saya jawab ya. Bapak Ibu sekalian, akun Canva for Education itu adalah apa namanya? Akun khusus. Jadi tanpa akun Canva for Education pun dengan akun free atau gratis kita sudah bisa mendesain kok. Jadi bedanya cuman mungkin ada kayak logo-logo atau simbol-simbol yang tidak bisa kita gunakan. Tapi ada substitusi atau penggantinya. Jadi misalkan kalau kita pengen menggunakan gambar bintang, nanti ada bintang yang gambarnya simbolnya free, ada simbolnya yang pro. Jadi itu bisa kita gunakan yang free itu tanpa harus menunggu akun Canva for Education. Nah, kalau misalkan akun Canva for Education kita sudah disetujui, nanti bisa kita ganti lagi kok desain kita. Dengan cara membuka All My Design, kita klik. Nanti ini lagi proses ini. Tadi hilang sinyal lagi. All Your Design, seperti saya ini ya. Nah, ini adalah hasil desain saya. Jadi bisa kita klik lagi Bapak Ibu sekalian. Bisa klik di sini, atau bisa langsung klik di gambarnya. Contohnya ya, ini saya buat contoh brosur sekolah saya. Jadi kita langsung bawa ke bagian desain kita. Pak Randi maaf belum presentasi kayaknya Pak. Apanya? Layarnya. Oh belum tampil ya? Iya Pak belum. Karena hilang sinyal tadi ya. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak. Belum ya? Sudah Pak. Di sini kayaknya kayaknya gangguan ya. Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Kedengaran Bu, kedengaran. Oh iya, saya tadi terlempar juga Bapak Ibu. Saya bantu meringkas jawaban dari Pak Randi ya, yang pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi sambil menunggu Pak Randinya gabung lagi. Jadi walaupun untuk pendaftaran akun Canva for Education-nya harus menunggu 1 atau 2 hari, kita tetap bisa pakai akun Canva yang
bukan for education ya yang terbatas ya Bapak Ibu, tetap bisa mendesain pakai yang itu. Saya juga karena belum mendaftar jadi saya desainnya pakai yang biasa Bapak Ibu. Cuman memang untuk fitur-fiturnya itu terbatas sekali. Misalnya kalau saya itu menggunakan simbol YouTube, inginnya simbolnya yang bagus, tapi karena dia berbayar, akhirnya saya pakai simbol YouTube yang biasa-biasa aja gitu. Karena mau gratisan ya Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah disediakan yang pro, jadi kita bisa explore desainnya lebih bagus lagi dari yang biasa. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin kita bisa tampung dulu pertanyaannya. Untuk absensinya gimana Bapak Ibu, sudah mengisi atau belum? Sudah mengisi, Bu. Sudah Bu Hebri ya? Alhamdulillah sudah. Sudah Bu Ningsi sudah ya? Sudah mengisi. Baik Pak Rizal sudah. Ada yang masih berusaha gabung. Ini Pak Randi gabung lagi nih. Bapak Ibu nanti kalau sudah belajar mendesain dengan Canva, nanti bisa ajari siswanya di sekolah. Jadi kita kalau kasih tugas ke siswa, misalnya bikin poster tentang science, kalau saya misalnya kan karena mengajar IPA, itu bisa nanti sebagai tugas untuk siswanya. Pak Randi, bagaimana Pak Randi? Ya maaf Bapak Ibu sekalian, nggak tahu sinyal nggak bersahabat tadi. Lagi-lagi dihalangi oleh sinyal. Muter-muter terus. Benar. Padahal ini di Martapura loh. Karena yang tadi habis hujan Bapak Ibu sekalian, jadi sinyalnya gangguan juga. Betul. Jadi pertanyaan dari Pak Bu Febri tadi itu tetap bisa Bu. Walaupun gratis, tetap masih bisa menggunakan, misalkan kita mau desain poster brosur masih bisa. Ya tapi paling fitur-fiturnya tidak selengkap kalau kita punya akun Canva Pro atau yang for education. Itu saja. Ada pertanyaan lain? Bapak Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan atau bagaimana Pak Randi? Ya, sudah Bu cukup. Winda mungkin Bu Winda mau bertanya? Nggak ada kayaknya ya. Tadi di kolom chat kalau tidak salah ada pertanyaan nih Pak. Kalau mendaftar pakai HP, kalau sudah ada tulisan selamat datang itu sudah berhasil mendaftar belum Pak Randi? Iya, sudah berhasil. Sudah berhasil ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari pertama ini mungkin materinya adalah tentang pengenalan Canva, fiturnya, serta pendaftaran akun Canva for Education. Mungkin bisa diinfokan nanti di Google Classroom. Tugas pertama kita adalah men-screenshot hasil atau beranda akun Canva kita. Jadi bukan Canva for Education ya. Kalau Canva for Education kan butuh waktu untuk disetujui. Jadi cukup Bapak Ibu men-screenshot akun Canva yang udah Bapak Ibu buat. Itu saja untuk hari ini. Baik. Terima kasih Pak Randi atas materinya. Semoga yang disampaikan hari ini bisa kita pahami dengan baik ya Bapak Ibu. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan Diklat Daring hari pertama pemanfaatan Canva untuk media pembelajaran. Sampai ketemu lagi besok pada hari yang kedua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon dimaafkan dan dimaklumi karena keterbatasan sinyal di daerah kita Bapak Ibu ya. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, absennya jangan lupa Bapak Ibu. Di kolom chat ada link presensi, silakan diisi bagi yang belum. Kalau sudah, boleh meninggalkan room meeting Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ica, Pak Randi. Ya, sama-sama Bu Ningsi. Oh iya Bu Ica. Iya Pak Imran.
Halo. Iya Pak Imran, gimana? Ini apa namanya? Saya pakai handphone kan, pakai handphone. Jadi kolom chatnya tidak terlihat. Jadi gimana solusinya untuk presensi? Untuk presensi nanti di-share di Google Classroom, di Telegram juga di-share nanti Pak Imran. Oke, siap. Sekalian itu ya, Bu ya, yang untuk link daftar untuk Canva for Education ya. Oh, baik Pak, baik. Pak Imran, nanti bisa diakses di Google Classroom-nya udah masuk belum Pak Imran? Sudah Pak, sudah. Nah, di bagian Classroom itu nanti di bagian materi, itu ada materi hari ini, sekaligus di situ juga ada link yang bisa Bapak klik untuk mendaftar akun Canva for Education-nya. Oke, siap Pak. Belum saya buka soalnya Pak. Siap Pak, siap. Ya. Dan juga nanti di Classroom juga nanti dibagikan lagi link presensi yang bisa diakses. Jadi kalau di Telegram kan mungkin takutnya udah tertumpuk sama chat-chat lain. Jadi kalau di Classroom dia seperti arsip. Saya rasa Bapak cukup, Ibu yang sudah silakan meninggalkan atau ditutup aja Pak ya, roomnya ya. Ya, boleh ditutup Bu. Sudah ditutup ya caranya ya? Sudah saya tutup tadi Pak. Oke. Terima kasih. Saja ya, iya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.